Itu tadi pemirsa ada curahan hati dari Mas Ayu Anastasia terkait dengan perceraiannya dulu ya. Sering ada rasa penyesalan tentunya dari keputusan yang diambil, terutama ketika deep talk bersama dengan sang anak. Betul, jadi dia katakan bahwa memang perceraian yang sudah terjadi begitu ya antara dia dan mantan suaminya ini berdampak besar pada sang anak, di mana kayaknya ada perubahan karakter gitu pada anaknya. Jadi kita akan lihat seperti apa ceritanya, langsung saja. Itu hancur hati gue. Ya. Jadi kayak oke, gimana ya? Udah dalam proses ya, gitu saat itu. Tangis Mas Ayu Anastasia pecah. Andai waktu bisa diputar kembali, ingin satu hal saja yang ingin ia ubah, yakni keputusan bercerai dengan Lembu Wiwarojati sang mantan suami. Sebab pasca 9 tahun berpisah, satu penyesalan terbesarnya adalah memilih bercerai pada 2016 silam. Kini hanya air mata yang mengucur. Namun benarkah semua itu belum terlalu terlambat? Jadi bukan karena orangnya tapi keputusannya. Iya, keputusannya. Apa yang bikin nyesel? Karena itu kan berimpact sama anak ya. Oh, lebih ke anak ya? Lebih ke anak gitu. Terus ya setelah merasakan hampir 10 tahun ya, 9 tahun lah, 9 tahun. Jadi kepala keluarga itu gak gampang ya. Berperan ganda ya Kak. Semuanya biasanya kita bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba ngurusin semuanya sendiri gitu tuh. Jadi bapak, jadi ibu. Itu kan jadi kayak perubahan yang drastis. Mungkin awal-awalnya nggak berasa gitu tuh. Cuma sekarang lebih ya berasa. Ya, penyesalan memang selalu datang kemudian. Meskipun tidak mengubah banyak hal, namun kejujuran dalam sebuah penyesalan menjadi inspirasi dan patut diacungi jempol. Harus diakui, mungkin banyak yang berada di posisi seperti Mas Ayu, namun tak semua jujur mengakuinya dengan sehumble itu. Jauh sebelum mengakui itu pada dunia, Mas Ayu Anastasia bahkan sudah membuat pengakuan dan meminta maaf kepada Samara, putri sematawayangnya, sambil menangis terseduh-seduh. Sekitar 3 tahun yang lalu, itu saya mengajak anak saya untuk mengobrol hati ke hati. Karena menurut saya anak saya sudah cukup dewasa untuk saya ajak bicara. Dia selama ini tidak pernah menanyakan atau mengungkapkan apapun. Tapi ketika saya ajak bicara selama 2 jam, ternyata memang selama bertahun-tahun itu dia memendam perasaan yang dan memendam berbagai pertanyaan. Dan saya sudah minta maaf sama anak saya karena jujur di tahun 2015 itu saya yang mengambil keputusan untuk berpisah. Kisah yang dibagikan Mas Ayu rasanya memiliki pesan yang sangat kuat di tengah banyak fenomena pasangan yang bercerai. Saking merasa bersalah, Mas Ayu bahkan takkan mau menikah lagi bila sang calon tak menerima hubungannya dengan Lembu, sang mantan suami yang begitu dekat dan cair layaknya seperti masih bersama dulu. Anakku yang tadinya mungkin dia ceria gitu, dia jadi introvert gitu. Jadi sekarang gimana caranya ya kita bener-bener tetap kayak keluarga gitu. Jadi Samara tuh tidak kehilangan sosok ibu sama sosok ayahnya walaupun kita berpisah gitu. Jadi aku pun mau mencari, misalkan gitu, aku mau mencari pasangan lain yang tidak bisa menerima hubungan aku sama mantan suami aku mendingan enggak gitu, karena ini menyangkut mental health anak gitu kan. Ya, sejatinya rasa itu tiada berubah, serta bunga mimpi tidur malam pun masih memimpikan hari esok yang sama seperti di malam pertama dulu. Lantas, walau waktu tak bisa diputar kembali, apakah mungkin biduk rumah tangga yang sudah luluh lantak selama 9 tahun akan mungkin dibangun dan dipersatukan kembali? Waktu yang akan menjawab. Namun pada dasarnya, apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah pergi dari kita. Dan sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Apakah mungkin buat seorang yang
sudah berpisah dapat bersatu kembali. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Allah masih ngasih jalan untuk kita, karena apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Percayalah, Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir, Allah yang punya takdir dan Allah yang menentukan takdir. Manusia itu kan boleh berencana ya. Betul. Tapi tetap yang menentukan akan yang di atas. Gitu. Cuma ya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi udah pernah diobrolin nggak berdua? Nggak, belum. Takut. Oh ini takut. Kalau kakak bilang hubungannya baik, pasti kan yang namanya ada rasa, mungkin perempuan masih atau gimana, atau udah kan kalau pengen rujuk berarti masih ada rasa dong? Ya itu, ya rasanya sampai sekarang dari pas masih kita nikah, kalau misalkan kita lagi bareng-bareng, ya rasanya tetap sama, ya kayak keluarga. Okay. Masih respectnya masih Masih ada. hangat. Terus Hangat dalam arti kata, maksudnya tidak sebagai pasangan suami istri ya, maksudnya masih ngobrol, Masih ngobrol, ya. apapun gitu, mau itu masalah kerjaan, mau masalah apa gitu kan. Ya udah, cuma bisa rujuk atau kalau masih ngobrol. tuh gitu, kemungkinan rujuk masih bisa.